Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah baginda hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang berbahagia pengurusi majlis, barisan pimpinan Universiti Teknologi MARA UiTM Malaka, para pengurus setia program, para pensyarah, serta hadirin yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi MARA atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama hadir dalam program yang sangat bermakna ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat kepada kita, institusi, masyarakat, serta ummah seluruhnya. Izinkan saya untuk memulakan perkongsian kita pada hari ini dengan seperangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, moga ilmu kekal di sanubari. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Ilmu dicari sepenuh hati, agar berbuah budi pekerti. Hadirin yang saya hormati, di mana kita sedang hidup dalam satu zaman yang luar biasa, teknologi berkembang dengan sangat pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi sebahagian dari kehidupan harian, dan maklumat dapat diperoleh dalam sekejap mata. Namun, di sebalik segala kemajuan tersebut, muncul satu persoalan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Adakah kemajuan teknologi senantiasa diiringi oleh kemajuan akhlak, kebijaksanaan, dan peradaban? Persoalan inilah yang akan menjadi fokus perkongsian kita pada hari ini melalui tajuk komunikasi Islam dari makna menuju peradaban generasi digital. InsyaAllah kita akan melihat bagaimana komunikasi Islam bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi membina makna, membentuk kesadaran, melahirkan akhlak, dan akhirnya membangunkan sebuah peradaban yang mampu memimpin generasi digital dengan berpandukan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Pagi hari memetik delima,
delima segar dibawa ke taman. Komunikasi bermula dengan makna membina sebuah peradaban. Dari tajuk di atas, para pelajar dan hadirin hadirat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tahun terakhir, maka kecerdasan buatan berkembang pesat. Media sosial semakin mendominasi kehidupan manusia dan informasi dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, kita bisa melihat dari fenomena zaman digital yang terjadi pada hari ini, paling tidak dari gambar slide yang bisa kita tampilkan, di mana ada 3 hal yang terus meningkat, yaitu yang pertama itu adalah AI, yang kedua media sosial, dan yang ketiga informasi. Ini menggambarkan kemajuan teknologi yang luar biasa pada hari ini, di mana manusia mampu berkomunikasi lintas benua dalam hitungan detik, memperoleh jutaan informasi hanya dengan satu sentuhan layar, bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu berbagai pekerjaan dan mengambil keputusan. Namun, pertanyaan yang penting lainnya adalah, apakah kemajuan teknologi selalu diikuti oleh kemajuan manusia? Disinilah kata di dalam slide yang saya tampilkan ini, di tengah-tengahnya ada kata tetapi. Pada gambar yang menjadi penting ini, ketika teknologi meningkat, ternyata kita juga menyaksikan fenomena lain yang justru mengalami penurunan. Karakter semakin rapuh, empati semakin menipis, dan banyak orang kehilangan makna hidup. Kita melihat semakin banyak ujaran kebencian di ruang digital, meningkatnya individualisme, krisis identitas generasi muda, serta penggunaan teknologi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh sebab itu, persoalan utama pada abad ini bukan lagi sekedar kekurangan informasi, melainkan kekurangan makna. Manusia modern tidak kekurangan data, tetapi sering kehilangan arah. Tidak kekurangan teknologi, tetapi kadang kehilangan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Sebagaimana pesan yang tertulis pada bahagian gambar di bawah slide yang pertama ini, teknologi membawa kita lebih cepat, tetapi makna membawa kita ke arah yang benar. Dan itulah yang harusnya terjadi. Oleh sebab itu, dalam kajian komunikasi Islam dari pesan makna menuju peradaban generasi digital, kita akan membahas bagaimana komunikasi Islam tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun makna, menumbuhkan kesadaran, membentuk karakter, dan pada akhirnya melahirkan peradaban yang berakhlak di era digital. Pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tetapi seberapa bermakna teknologi itu bagi kemanusiaan, keislaman, dan masa depan peradaban. Hadirin dan mahasiswa yang saya banggakan, oleh sebab itu, marilah kita melihat bahwa perkembangan AI, perkembangan teknologi media sosial yang terus berkembang dan informasi yang melimpah, namun muncul pertanyaan berikutnya adalah, apa dampaknya bagi generasi Muslim pada hari ini? Pertanyaan ini bisa kita jawab dan menunjukkan bahwa generasi Muslim
tidak sedang mengalami krisis teknologi, justru sebaliknya mereka hidup di tengah teknologi yang sangat maju, akan tetapi mereka menghadapi 5 tantangan besar yang perlu kita cermati bersama. Apa tantangan tersebut? Yang pertama adalah banjir informasi. Hari ini kita melihat dan hari ini kita menerima ribuan pesan setiap hari melalui media sosial, aplikasi percakapan, video pendek, berita daring, dan berbagai platform digital. Masalahnya bukan kekurangan informasi, tetapi terlalu banyak informasi. Akibatnya, banyak mahasiswa kesulitan membedakan mana informasi yang benar, mana manipulatif, mana yang bermanfaat, dan mana yang hanya menghabiskan waktu. Informasi yang berlimpah tidak selalu menghasilkan pengetahuan, apalagi kebijaksanaan. Artinya, apakah kita menguasai informasi atau justru informasi yang menguasai kita? Lalu tantangan yang kedua adalah kemudahan berbagai informasi seringkali tidak diikuti dengan budaya verifikasi. Atau tantangan yang kedua adalah hoax dan disinformasi. Banyak orang lebih cepat menekan tombol share daripada melakukan tabayun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 agar memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Di era AI, tantangan ini semakin besar karena gambar, video, dan suara palsu dapat dibuat sangat meyakinkan. Oleh sebab itu, kecerdasan digital harus berjalan sesuai dengan kecerdasan moral dan spiritual. Sedangkan tantangan yang ketiga adalah krisis keteladanan. Generasi terdahulu banyak yang belajar dari guru, ulama, orang tua, dan tokoh masyarakat. Hari ini, figur yang paling sering muncul di layar belum tentu figur yang layak diteladani. Popularitas sering dianggap lebih penting daripada integritas. Akibatnya, banyak generasi muda kehilangan panutan yang dapat membimbing mereka dalam membangun generasi, membangun identitas diri, dan juga karakter. Maka muncul pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang sebenarnya sedang mendidik generasi kita pada hari ini? Guru, orang tua, atau algoritma media sosial? Tantangan yang keempat adalah individualisme, di mana teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia kadang justru menjauhkan hubungan sosial. Kita semakin terkoneksi secara digital, tetapi belum tentu semakin dekat secara emosional. Banyak orang yang memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi merasa kesepian dalam kehidupan nyata. Empati berkurang, kepedulian sosial melemah, dan budaya gotong royong mulai tergerus. Padahal Islam dibangun atas prinsip ukhuwah, kebersamaan, kepedulian terhadap sesama. Tantangan yang kelima adalah ketergantungan pada teknologi. Teknologi adalah alat yang sangat bermanfaat, tetapi ketika manusia tidak mampu mengendalikan penggunaannya, teknologi dapat berubah menjadi ketergantungan. Waktu belajar terganggu, kualitas interaksi keluarga menurun, konsentrasi melemah, bahkan kehidupan spiritual sering terabaikan.
Banyak orang yang bangun tidur langsung melihat telepon genggam sebelum mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu selalu kita lakukan, baik oleh para pelajar, apalagi juga kita semualah pokoknya. Mahasiswa yang saya hormati, para pensyarah yang berbahagia, di mana jika 5 tantangan ini terus dibiarkan, maka kita akan memiliki generasi yang cerdas secara digital tetapi rapuh secara moral. Karena itu, solusi yang ditawarkan dalam kajian ini bukan sekadar menambah informasi baru, melainkan membangun komunikasi Islam yang bermakna. Komunikasi Islam tidak berhenti pada penyampaian pesan. Komunikasi Islam harus mampu menanamkan nilai, membangunkan kesadaran, membentuk karakter, mengarahkan penggunaan teknologi, dan melahirkan peradaban. Sebab sesungguhnya generasi muslim hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang lebih banyak, tetapi membutuhkan makna yang lebih dalam. Mahasiswa yang berbahagia dan para pensyarah yang saya hormati, setelah kita melihat berbagai tantangan generasi muslim pada hari ini, banjir informasi, hoak di mana-mana, krisis keteladanan, individualisme semakin menjadi-jadi, dan ketergantungan teknologi yang tak bisa dilepaskan, maka muncul satu pertanyaan besar yang harus kita jawab secara bersama: bagaimana membangun generasi yang unggul dalam teknologi tetapi tetap kuat dalam akhlak dan peradaban. Ini bukan sekedar pertanyaan akademik, tetapi pertanyaan peradaban. Sebab jika kita hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara teknologi, tetapi miskin nilai dan akhlak, maka teknologi justru dapat menjadi alat kerusakan. Sebaliknya, jika kita hanya berbicara tentang akhlak tanpa kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka umat akan tertinggal dalam persaingan global. Oleh sebab itu, tantangan terbesar pada abad ini adalah bukan memilih antara teknologi atau agama, tetapi mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Oleh sebab itu, kita bisa melihat realitas yang terjadi pada hari ini, di mana generasi muslim harus memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dan kesiapan menghadapi perubahan global. Sebab dunia yang penuh dengan kecanggihan teknologi, artificial intelligence, big data, internet of things, robotika, jaringan digital global. Namun di sebelah kanannya kita juga bisa melihat pentingnya hal yang tidak bisa ditawar-tawarkan, yaitu akhlak mulia, spiritualitas yang kuat, empati dan kepedulian, identitas keislaman, tanggung jawab terhadap peradaban. Oleh sebab itu, sesungguhnya manusia tidak hanya hidup dengan teknologi, tetapi juga hidup dengan nilai. Mengapa banyak program pendidikan belum berhasil? Maka itu salah satu pertanyaan yang penting dan harus kita jawab. Banyak lembaga pendidikan berhasil mengajarkan informasi, banyak kampus berhasil menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi belum semuanya berhasil menghasilkan manusia yang bijaksana. Mengapa? Karena seringkali pendidikan berhenti pada transfer pengetahuan, sementara pembentukan makna dan karakter kurang mendapat perhatian. Padahal manusia bergerak bukan karena informasi, tetapi semata manusia bergerak karena makna yang
diyakininya. Di sini letak inti gagasan yang sedang kita bangun dan kita bahas pada hari ini. Peradaban tidak lahir secara tiba-tiba. Peradaban dibangun melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Maka kita bisa melihat beberapa jalur yang menjadi pesan. Yang pertama, pesan secara Islami. Segala perubahan dimulai dari pesan. Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam merupakan sumber kebenaran yang bersifat pondasi kehidupan manusia. Namun pesan saja belum cukup, maka dia harus melahirkan makna dan nilai. Pesan harus dipahami, pesan harus direnungkan, pesan harus diberi makna dalam konteks kehidupan nyata. Ketika manusia memahami mengapa suatu nilai itu penting, maka nilai itu mulai hidup dalam dirinya. Kemudian membangun karakter adalah menjadi makna yang harus terus diinternalisasi sehingga akan membentuk karakter yang unggul. Karakter bukan sesuatu yang diajarkan dalam satu pertemuan. Karakter adalah nilai yang telah menjadi kebiasaan dan menjadi identitas keakuan kita. Ketika karakter telah terbentuk, maka teknologi tidak lagi menjadi ancaman. Teknologi menjadi alat kebaikan. AI digunakan untuk belajar, media sosial digunakan untuk berdakwah, inovasi digunakan untuk kemaslahatan umat. Jika individu-individu berkarakter memanfaatkan teknologi secara bijaksana, maka dampaknya akan meluas menjadi budaya, sistem sosial, dan akhirnya membentuk peradaban besar selalu lahir dari manusia yang memiliki visi, nilai, dan ilmu pengetahuan. Mahasiswa sekalian, seringkali kita bertanya bagaimana cara mengubah dunia, padahal perubahan dunia selalu dimulai dari perubahan manusia itu sendiri. Perubahan manusia dimulai dari perubahan karakter dimulai dari perubahan makna, dan perubahan makna dimulai dari pesan yang diterima dan dipahami dengan benar. Oleh sebab itu, dalam perspektif model gasing kehidupan dari komunikasi Islam, bukan hanya proros menyampaikan pesan, tetapi proros membangun makna yang melahirkan karakter, mengarahkan teknologi, pada akhirnya membentuk peradaban generasi digital. Sebagaimana kalimat yang tertulis di dalam slide selanjutnya adalah, teknologi mengubah cara hidup kita, tetapi makna dan akhlak menentukan arah hidup kita. Pertanyaan berikutnya akan kita bahas adalah, apakah sebenar makna itu? Mengapa makna menjadi jembatan antara pesan Islam dan lahirnya peradaban generasi digital? Dari pertanyaan ini kita akan masuk ke pembahasan tentang makna sebagai inti model komunikasi Islam gasing kehidupan. Mahasiswa sekalian, selama ini kita sering memahami komunikasi sebagai proses menyampaikan informasi. Seseorang berbicara, orang lain menerima pesan, lalu selesai. Tetapi pertanyaannya, apakah informasi selalu menghasilkan perubahan? Hari ini kita hidup di tengah dunia yang banjir informasi. Setiap hari membaca berita, menonton video, mendengar ceramah, bahkan mengakses ribuan konten keislaman. Namun, mengapa tidak semua informasi mampu mengubah perilaku manusia? Disinilah letak perbedaan mendasar yang ingin saya ajak kita merenungkan. Dalam banyak teori komunikasi modern, keberhasilan sering diukur dari tersampainya informasi. Namun dalam perspektif Islam, pesan tidak berhenti pada informasi, tetapi pesan harus melahirkan makna, dan makna harus melahirkan perubahan. Karena itu,
Al-Quran bukan sekedar kumpulan informasi, tetapi petunjuk yang mengubah kehidupan manusia. Pertanyaan yang akan kita bahas selanjutnya adalah, mengapa satu pesan yang sama bisa mengubah hidup seseorang, tetapi tidak berpengaruh kepada orang lain? Bagaimana makna menjadi jembatan antara pesan Islam dan lahirnya karakter serta perubahan? Disinilah inti dari model komunikasi Islam, gasing kehidupan yang akan kita dalami bersama. Mahasiswa sekalian, para pensyarah yang saya hormati, jika pada slide sebelumnya kita berbicara bahwa komunikasi Islam tidak berhenti pada informasi, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Al-Quran sebenarnya menyampaikan pesan kepada manusia. Menariknya, Al-Quran tidak menggunakan satu bentuk komunikasi saja. Ada naba untuk memberikan informasi penting, ada khabar untuk menegaskan kebenaran, ada wahyu sebagai petunjuk ilahi, ada mau'izah untuk menyentuh hati dan membimbing perilaku. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya ingin manusia tahu, tetapi juga paham, sadar, dan berubah. Oleh sebab itu, ketika kita membaca Al-Quran, yang terpenting bukan sekadar berapa banyak ayat yang kita ketahui, tetapi pesan apa yang bisa kita tangkap, makna apa yang bisa kita pahami, dan perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita. Inilah yang akan membawa kita pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana pesan Al-Quran berubah menjadi makna yang membentuk karakter dan peradaban manusia. Sebagaimana pemateri sebelumnya, Anda bisa menambahkan sesuatu yang menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip dari karakter, cara berkomunikasi yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal ada kaulan syadida, perkataan yang benar saja belum tentu cukup. Mengapa Rasulullah mampu menyampaikan kebenaran tanpa membuat orang merasa disalahkan? Disinilah rahasianya. Kemudian kaulan baligha, perkataan yang efektif. Banyak orang yang berbicara panjang, tetapi sedikit yang mampu menyentuh hati. Apa yang membuat pesan Rasulullah begitu membekas dalam diri pendengarnya. Kemudian ada kaulan karima, perkataan yang mulia. Menariknya, penghormatan dalam komunikasi bukan hanya soal sopan santun, ada kekuatan besar yang mampu mengubah hubungan dan membangun kepercayaan. Kemudian ada kaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Mengapa kata-kata yang baik seringkali lebih berpengaruh daripada kritik yang keras? Rasulullah memberikan contoh yang menarik. Kemudian ada kaulan layyina, perkataan yang lembut. Lembut bukan berarti lemah, justru dalam banyak keadaan kelembutan menjadi senjata komunikasi yang efektif. Kemudian kaulan mahsyura, perkataan yang mudah dipahami. Kadang masalah terbesar komunikasi bukan pada isi pesan, tetapi pada cara menyampaikannya. Bagaimana Rasulullah memastikan semua orang bisa memahami pesannya. 6 prinsip ini terlihat sederhana, tetapi jika digabungkan, inilah formula komunikasi yang mampu mengubah hati, membangun pengaruh, dan menggerakkan perubahan. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan dan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dulu, tantangan manusia adalah mencari informasi, tapi hari ini tantangannya justru berbeda. Mengapa saat informasi semakin mudah didapat, banyak orang semakin sulit menemukan kebenaran? Menariknya, ketika informasi terbatas, orang cenderung lebih sabar, lebih fokus, dan lebih menghargai ilmu. Apa yang sebenarnya berubah? Sekarang kita hidup di era yang tidak pernah kekurangan informasi. Namun, mengapa kebingungan, hoak, dan krisis makna justru semakin sering terjadi?
Masalah terbesar di era digital mungkin bukan informasi yang selalu salah, tetapi ketidakmampuan kita membedakan mana yang penting dan mana yang ramai. Jika informasi ada di ujung jari kita, mengapa makna terus semakin jauh? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada tantangan disinformasi dan cara kita menyikapinya. Hari ini kita hidup di zaman kita. AI bisa menjawab hampir semua pertanyaan, namun apakah semua jawaban otomatis membuat hidup kita lebih bermakna? AI mampu mengolah data dalam hitungan detik. Pertanyaannya, apakah informasi yang melimpah selalu menghasilkan kebijaksanaan? Disinilah batas yang menarik. AI bisa meniru bahasa manusia, tetapi bisakah ia memahami makna kehilangan, pengorbanan, atau keikhlasan? Ada hal yang tidak lahir dari data, melainkan lahir dari pengalaman batin. Ini nilai keyakinan mengapa aspek ini justru semakin penting di era AI. Jika mesin semakin pintar, maka tantangan manusia bukan lagi sekedar menjadi cerdas, tantangannya adalah tetap memiliki hati, nilai, arah hidup yang benar. Saudara sekalian, mahasiswa yang saya cintai dan para pensyarah yang saya hormati, pernahkah kita bertanya, mengapa era teknologi yang semakin canggih, justru banyak orang yang merasa kehilangan arah hidup? Mengapa informasi semakin banyak tetapi kebijaksanaan tersisa semakin sedikit? Mungkin masalahnya bukan karena kita kekurangan informasi, melainkan karena kita kehilangan makna. Perhatikan sosok pemuda hari ini. Ia tidak miskin teknologi, tidak kekurangan akses informasi, bahkan mungkin terhubung dengan seluruh dunia. Tetapi mengapa ia tetap terlihat bingung, gelisah, apa yang sebenarnya hilang? Ketika makna hidup mulai hilang, yang pertama terganggu adalah identitas. Setelah identitas goyah, moral menjadi kabur. Ketika moral lemah, karakter ikut rapuh, dan pada akhirnya kepedulian sosial pun memudar. Inilah sebenarnya tantangan besar generasi digital kita pada hari ini, yaitu jika kehilangan makna dapat merusak identitas moral, karakter, dan kepedulian sosial. Maka pertanyaan berikutnya adalah, dari mana makna itu dibangun? Maka cukup dari teknologi? Apakah cukup dari teknologi? Ataukah komunikasi Islam menjadi jawaban yang lebih mendasar? Inilah bahagian dari PR yang harus kita jawab dalam hal bagaimana membangun komunikasi Islam yang Islami, komunikasi Islam yang bermakna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya, dan dengan segala kelemahan dan kekurangan kita sebagai seorang manusia. Wallahumma fiqila akhamun tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.